dan masyarakat hak milik pribadi sebagai yang sekarang ini. Walaupun ia ulet nyawa, misalnya sampai di zaman August Bebel permulaan abad ini, masih ada hukum-hukum itu di negeri modern seperti Germania, di provinsi Westfalen, di mana si anak mewaris dari ibu dan tidak dari bapak. Pembaca barangkali ada yang ingin tahu apakah adat satu perempuan bersuami banyak poliandri juga disebabkan oleh hukum peribuan. Susah menjawab pertanyaan ini. Mungkin disebabkan oleh hukum peribuan, mungkin tidak disebabkan oleh hukum peribuan. Eisler mengatakan bahwa poliandri itu bukan satu perkembangan yang umum, bukan satu tingkat perubahan yang umum. Engel menamakan dia perkecualian, serta hasil-hasil yang mewah dari para sejarah. Dan Bebel berkata bahwa belum diketahui orang benar-benar perbandingan-perbandingan apakah yang menjadi sebab-sebabnya poliandri itu. Tetapi ada hal-hal yang dapat dipakai buat penunjuk jalan di dalam hal mencari sebab-sebabnya poliandri itu. Poliandri didapatkan terutama sekali hanya di negeri-negeri pegunungan yang tinggi saja, seperti di Tibet. Di negeri-negeri pegunungan yang tinggi-tinggi ini, di mana hampir tiada tumbuh-tumbuhan sama sekali, sudah barang tentu sangat berat struggle for life. Maka poliandri atau persuamian banyak itu menjadi satu jalan untuk mencegah terlalu bertambahnya jumlah keturunan dengan tidak merugikan atau menghalangi kepada syahwat laki-laki. Benarkah keterangan ini? Entah. Ada lain keterangan lagi, yakni yang berikut. Menurut seorang penyidik yang bernama Tranonski, maka udara yang terlalu dingin berakibat melemahkan pada syahwat. Dikatakan orang-orang yang naik ke puncak-puncak gunung yang terlalu tinggi menjadi lemah syahwatnya, dan syahwatnya ini sekonyong-konyong menjadi keras kembali manakala mereka turun ke tempat-tempat yang lebih rendah. Orang-orang di kutub utara tidak begitu keras syahwatnya seperti orang-orang di negeri-negeri kanan kiri khatulistiwa. Orang-orang perempuan di negeri-negeri dingin kadang-kadang baru pada umur 18 atau 19 tahun mendapat haid. Tapi gadis-gadis di negeri Arabia kadang-kadang pada umur 10 atau 11 tahun sudah mendapat haid. Maka oleh karena syahwat, terutama sekali syahwat laki-laki, di negeri-negeri dingin ada kurang, maka tidak merusak kesehatan perempuan manakala di negeri seperti Tibet itu satu perempuan bersuamikan 2, 3, 4, 5 orang laki-lagi. Jadi di negeri yang sangat dingin tidak heran kita melihat poliandri, dan di negeri-negeri panas tak heran kita melihat poligami. Lagi pula, bukan barang yang tidak diketahui umum bahwa perempuan yang banyak laki-lakinya itu kurang menjadi hamil daripada perempuan yang bersuami hanya seorang saja. Lihatlah misalnya kepada Sundal yang saben hari menerima syahwat laki-laki sampai 5, 6, 10 kali jarang menjadi hamil, meski ia tidak minum obat-obatan hamil atau tidak mengambil ikhtiar satu jua pun untuk mencegah pertumbuhan benih. Dengan sebab-sebab yang demikian itu, maka poliandri di negeri-negeri pegunungan tinggi itu bukan saja tidak merusakkan kesehatan perempuan, tetapi ada juga berakibat mengurangi jumlah turunan yang sangat susah memeliharanya di negeri yang kurang rezeki itu. Bersangkutan atau tidak bersangkutan, poliandri itu dengan hukum peribuan belum terang kepada kita. Tetapi ternyatalah di sini sekali lagi kebenaran teori bahwa moral, anggapan-anggapan tentang sopan dan tidak sopan, adat lembaga, etik ras, dan lain-lain sebagainya itu bukanlah hasil pekerjaan budi pekerti manusia, tetapi adalah tergantung dan ditetapkan oleh perbandingan-perbandingan sosial dan material. Di manakah di negeri tumpah darah kita ini, kecuali Minangkabau, masih ada sisa-sisa hukum peribuan? Pertama, boleh dikatakan semua daerah-daerah yang berdekatan dengan Minangkabau itu masih memakai hukum peribuan. Bagian-bagian dari Karisidenan Bengkulu, bagian-bagian dari Jambi, bagian-bagian dari Palembang, sudah barang tentu semuanya itu tidak murni lagi, tidak asli hukum peribuan lagi, melainkan sudah bercampur baur dengan hukum-hukum lain,
terutama sekali bercampur dengan syariat Islam. Sebagaimana di Minangkabau, hukum pribuan bukan asli hukum pribuan lagi. Maka begitu juga di daerah-daerah ini, hukum pribuan bukan asli hukum pribuan lagi. Hanya kadang-kadang saya heran melihat uletnya hukum pribuan itu, seakan-akan syariat Islam tak mudah melenyapkannya. Di negeri Aceh, misalnya, yang penduduknya begitu teguhnya memeluk agama Islam, masih ada sisa-sisa hukum pribuan yang belum lenyap. Di situ masih ada daerah-daerah yang perempuan sesudah menikah masih tetap saja menjadi haknya orang tua rumahnya. Sedang suaminya, kalau ia tidak ikut diam di rumah istrinya itu, datang kepadanya hanya kalau ada keperluan saja. Anak-anak dari perkawinannya itu tetap di rumah ibunya. Kampung anak-anak itu adalah kampung ibunya. Adat hukum pribuan inilah yang di daerah Semendo dan lain-lain daerah Sumatera Selatan menjadi dasar perkawinan ambil anak atau campur sumbawai. Di tanah Lampung, di situ si suami memutuskan pertaliannya dengan bapak ibu sendiri dan menjadi anaknya mertua, berdiam di rumah mertuanya, bekerja pada pekerjaan mertuanya. Ia ikut kepada istrinya, ia menyerahkan anak-anaknya kepada istrinya. Ia hanyalah bertindak sebagai jantan bagi istrinya. Anak-anak menjadi ahli waris istrinya, terutama sekali kalau orang hanya mempunyai anak-anak perempuan saja. Jadi, tiada anak laki-laki, maka selalu perkawinan campur sumbai ini yang dipilih. Dengan begitu, si anak perempuan itu meneruskan keturunan dan harta miliknya famili, atau dengan perkataan adat, buat tunggu jurai, buat menegakkan juru. Malahan di daerah Semendo, anak perempuan yang tertua tetap menjadi penunggu dan penegak jurai itu, meski ia mempunyai saudara laki-laki dan tidak mempunyai saudara laki-laki. Suaminya wajib ikut kepadanya. Anak-anaknya lah yang meneruskan jurai dan bukan anak saudara yang laki-laki. Pendek kata, di daerah-daerah Sumatera Tengah dan sebagian dari Sumatera Selatan masih nyata ada sisa-sisa hukum pribuan. Begitu pula di Batanghari Atas, di Kerinci, dan tempat lain-lain. Di Pulau Mentawai masih ada sisa adat hukum pribuan yang berupa hetairisme, lihat di muka, antara gadis-gadis dengan pemuda-pemuda laki-laki sebelum perkawinan. Di Pulau Mentawai itu sama sekali bukan satu kedurhakaan kalau seorang gadis sebelum ia mempunyai suami sudah mempunyai anak, dan pemuda Mentawai tidak pula kecewa hatinya kalau perempuan yang ia kawin itu sudah mempunyai anak. Begitu pula keadaan di Pulau Enggano. Anak-anak di luar atau di dalam perkawinan tetap menjadi hak ibunya. Di Borneo Barat, di Sintang, di Pulau Timur, di Belu, Wajihala, masih ada adat yang seorang suami diwajibkan berdiam di rumah istrinya. Dan di Sulawesi Selatan ada adat Mapuwo Awo yang menentukan bahwa anak yang tertua dan yang ketiga ditentukan menjadi hak ibunya, sedang bapak hanya mendapat hak atas anak yang kedua atau keempat saja. Malah bukan saja hukum pribuan ada sisa-sisanya di situ, tetapi juga ada matriarkat. Dulu sering-sering di Sulawesi Selatan orang perempuan dijadikan raja. Di Keo, yaitu di satu daerah Flores, gadis-gadis selalu bergaul bebas dengan laki-laki, dan gadis-gadis yang paling jempol memuaskan hati laki-laki, merekalah yang nanti paling besar harapan buat lekas mendapat suami. Maka nyatalah dengan bukti-bukti dari daerah-daerah primitif dari negeri sendiri itu, bahwa hukum pribuan adalah hukum primitif, hukum sesuatu rakyat yang belum tinggi tingkat kemajuannya. Hukum yang masih primitif itu tak mungkin baik buat masyarakat modern dan pantas diganti dengan hukum yang lebih sesuai dengan masyarakat modern.